Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak Panita, Bapak-bapak hakim, pejabat fungsional, pejabat struktural, seluruh karyawan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, rekan-rekan tenaga honor, dan adik-adik magang yang kami hormati. Baiklah, pada hari ini seperti bagaimana biasanya acara kita yaitu kajian pagi akan diisi oleh Bapak Sekretaris kita. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak hakim, Bapak Panitra, pejabat struktural fungsional, tenaga honorer, CPNS, dan siswa magang yang dirahmati Allah Subhanahu. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang nasihat atau agama adalah nasihat. Namun untuk sebelum kita bahas nasihat ini, mungkin lebih baiknya kita awali dari yang pertama. Kita mengingat-ingat kajian-kajian yang awal. Yang pertama yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua Islam, iman, ihsan, dan yang ketiga rukun Islam, yang keempat penciptaan manusia, yang kelima bidah, yang keenam yang disampaikan kemarin Pak Panitra adalah syubhat, dan yang ketujuh adalah nasihat. Jadi agama Islam itu adalah nasihat. Di sini hadisnya cukup pendek, cuman kandungannya yang agak panjang. Dan lagi pula hari ini banyak sidang, jadi tidak terlalu banyak yang kita bahas. Baik, kita langsung saja memulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi hadis ini dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dariri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah ketulusan atau nasihat.
Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, billahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk para pemimpin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin. Jadi hadis ini merupakan satu-satunya hadis dan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi, bukan saya ya. Imam Nawawi berkata, dalam Sahih Bukhari tidak ada hadis ini. Sedangkan di Sahih Muslim hanya ada pada bab ini, tidak ada pada tempat yang lainnya. Jadi urgensi daripada hadis ini merupakan ucapan yang singkat, padat, yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ucapan yang singkat namun mengandung berbagai nilai dan manfaat yang penting, sehingga kita melihat semua hukum syara, baik usul maupun furu, terdapat padanya. Bahkan satu kalimat saja, wali kitabihi, sudah mencakup semuanya di dalam itu. Karena kitab Allah mencakup seluruh permasalahan agama, baik usul ataupun furu, baik itu perbuatan ataupun keyakinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-An'am ayat 38, yang artinya tidak aku tinggalkan sedikit pun dalam kitab ini. Oleh karenanya ada ulama berpendapat bahwa hadis ini merupakan siklus ajaran Islam. Jadi dalam hadis ini an-nasihat, nasihat yakni ucapan yang dimaksudkan untuk perbaikan, sementara a'immatul muslimina yaitu para pemimpin, wa ammatihim yaitu seluruh umat Islam selain daripada pemimpin. Jadi ada beberapa kandungan dalam hadis ini. Tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina dan wa ammatihim. Yang pertama kita bahas yaitu lillahi, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kandungan hadis ini terimplementasi dalam bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, tidak mengingkari sifat-sifatnya, meyakini bahwa segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dari semua kekurangan, ikhlas dalam beribadah kepadanya, senantiasa taat, tidak berbuat maksiat, mencintai, membenci karenanya, loyal kepada orang-orang yang taat kepadanya, dan tidak loyal kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Komitmen terhadap masalah ini dalam setiap ucapan maupun perbuatan akan mendatangkan kebaikan baik orang muslim di dunia maupun di akhirat. Yang kedua dalam kandungan hadis ini yaitu wali kitabihi, ketulusan kepada Al-Quran. Hal ini terimplementasi dalam bentuk iman kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan penutup dari semua kitab-kitab terdahulu. Al-Quran adalah kalam Allah yang penuh dengan mukjizat, yang senantiasa terpelihara baik dalam hati maupun dalam bentuk tulisan. Allah sendirilah yang menjamin hal itu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9.
Lebih rincinya, ketulusan kepada Al-Quran dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, membaca dan menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran akan didapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan. Di samping itu, akan melahirkan kebersihan jiwa, kejernihan perasaan, dan mempertebal ketakwaan. Membaca Al-Quran merupakan kebaikan dan merupakan syafaat yang akan diberikan pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Sedangkan menghafal Al-Quran merupakan keutamaan yang besar. Melalui hafalan, hati akan lebih hidup dengan cahaya kitabullah. Manusia juga akan segan dan menghormatinya. Bahkan dengan hafalan itu, derajatnya di akhirat akan semakin tinggi, sesuai dengan banyaknya hafalan yang dimiliki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dan dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil. Karena kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang kedua, dalam ketulusan kepada Al-Quran. Yang kedua, membaca dengan tartil dan suara yang bagus. Jadi ini juga ada kaitannya yang sering kita bahas setiap siangnya, supaya kita membaca Al-Quran itu lebih fasih, lebih bagus lagi. Jadi tidak salah kalau Ustaz kita memberikan hidangannya setiap siangnya itu untuk membahas memperlancar atau memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran. Membaca dengan tartil dan suara yang bagus, sehingga bacaannya dapat masuk dan diresapi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan irama. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mentadaburi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayat. Mentadaburi ini apa namanya itu? Santri kayak gitu Ya ini karena mentadabur ini bahasa yang di luar jadi perlu ada catatan. Jadi mentaati nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayat. Mentadabur itu mentaati. Kemudian yang keempat, mengajarkannya kepada generasi muslim agar mereka ikut berperan dalam menjaga Al-Quran. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah kunci kebahagiaan dan izzah umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memahami dan mengamalkannya. Tidaklah baik membaca Al-Quran namun tidak berusaha memahami. Tidaklah baik memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Bagaimanapun buah dari membaca Al-Quran baru akan kita peroleh setelah memahami dan mengamalkannya. Oleh karenanya alangkah buruknya jika kita memahami namun tidak mau mengamalkannya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ini karena konsepnya dari ketemu saya bacakan. Artinya saja. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa kalian mengatakan yang tidak kalian lakukan? Dosa besar di sisi Allah jika kalian mengatakan tapi tidak mau menjalankannya. Surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Itu bisa dibuka dalam Al-Quran. Kemudian lanjut ke kandungan hadis tadi, yaitu ad-dinun nasihah. Yang ketiga yaitu ketulusan kepada Rasulullah SAW. Hal ini terimplementasi dalam bentuk membenarkan risalahnya, membenarkan semua yang disampaikan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Mencintai dan mentaatinya secara otomatis mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku atau Muhammad. Niscaya kalian dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah secara otomatis mentaati Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah mentaati Allah. Ketulusan kepada Rasulullah SAW sepeninggal beliau dilakukan dengan cara mempelajari sirah, mencontoh akhlak dan adabnya, komitmen dengan sunnahnya, senantiasa mengambil manfaat dan pelajaran dari kehidupannya, ikut andil dalam penyebaran sunnah atau hadis di tengah-tengah masyarakat, dan ikut serta membantah berbagai tuduhan bohong yang dilemparkan kepada musuh dan penentang Rasulullah SAW. Yang keempat, ketulusan kepada para pemimpin. Pemimpin orang-orang muslim adalah para penguasa, wakil-wakil atau para ulama. Agar penguasa ditaati, maka penguasa tersebut harus dari orang Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 59. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada penguasa dari kalian. Ketulusan kepada para pemimpin adalah dengan menyukai kebaikan, kebenaran, dan keadilan, bukan lantaran individunya. Juga karena melalui kepemimpinannya, kemaslahatan kita bisa terpenuhi. Kita juga senang dengan persatuan umat di bawah kepemimpinan mereka yang adil, dan membenci perpecahan umat di bawah penguasa yang semena-mena. Ketulusan kepada para pemimpin juga dilakukan dengan cara membantu mereka untuk senantiasa berada dalam rel kebenaran, mentaati mereka dalam kebenaran, mengingatkan mereka dengan cara yang baik, karena tidak ada kebaikan bagi masyarakat yang tidak mau menasihati penguasanya, dan masyarakat yang tidak mau mengatakan kepada penguasanya yang zalim, Anda zalim. Juga tidak ada kebaikan bagi penguasa yang menindas rakyatnya dan membungkam orang-orang yang berusaha menasihatinya, menutup telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar suara-suara kebenaran. Dalam kondisi seperti ini yang terjadi justru kerendahan dan kehancuran. Ini sangat mungkin terjadi jika masyarakat muslim telah menyeleweng dan jauh dari nilai-nilai Islam. Kemudian yang kelima dari kandungan hadis yaitu ketulusan kepada kaum muslimin. Ketulusan kepada kaum muslimin dilakukan dengan cara menuntun mereka kepada berbagai hal yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sangat disayangkan
bahwa kaum muslimin telah mengabaikan tugas ini. Mereka tidak mau menasihati muslim yang lain, khususnya yang berkaitan dengan urusan akhirat. Nasihat yang dilakukan seharusnya tidak terbatas dengan ucapan, tapi harus diikuti dengan amalan. Dengan demikian, nasihat tersebut akan terlihat nyata dalam masyarakat muslim sebagai penutup keburukan, pelengkap kekurangan, pencegahan terhadap bahaya, pengambilan manfaat, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, yaitu nasihat yang paling baik. Ini juga masuk dalam kandungan hadis, yaitu nasihat yang diberikan ketika seseorang dimintai nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seorang dimintai nasihat, maka nasihatilah ia. Termasuk ketulusan yang paling baik adalah yang dilakukan saat orang tersebut tidak ada di hadapannya. Ini dilakukan dengan cara menolong dan membelanya. Ini bukti ketulusan yang sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah tetap tulus meskipun tidak ada di hadapannya. Yang ketujuh, pendapat para ulama seputar nasihat. Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya engkau belum terhitung menasihati saudaramu sebelum engkau menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu melakukannya. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa sahabat radhiyallahu anhu pernah berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang menyebabkan Allah mencintai hambanya, menyebabkan hambanya cinta kepada Allah dan melakukan nasihat. Yang kedelapan, adab atau tata cara nasihat atau adab nasihat. Di dalam Islam adalah menasihati saudaranya dengan tidak diketahui oleh orang lain. Karena barang siapa yang menutupi keburukan saudaranya, maka Allah akan menutupi keburukannya di akhirat maupun di dunia maupun di akhirat nantinya. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang menasihati seseorang dengan hanya ada mereka berdua, maka itulah nasihat yang sebenarnya. Dan barang siapa yang menasihati saudaranya di depan orang banyak, maka yang demikian itu mencela dan merendahkan orang yang dinasihati. Fudail bin Iyad berkata, seorang mukmin adalah orang yang menutupi aib dan menasihati, sedangkan orang fasik adalah orang yang merusak dan mencela. Yang terakhir, yang 9 dari kandungan hadis ini, yaitu beberapa ibrah yang disinyalir dari Ibnu Battal. Ibrah artinya pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, nasihat adalah Islam itu sendiri, sementara Islam dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, nasihat merupakan fardu kifayah. Dan yang ketiga, orang yang merasa yakin bahwa orang yang akan dinasihati akan menerima dan tidak akan bereaksi negatif, maka dalam kondisi seperti ini wajib baginya untuk memberikan nasihat. Namun jika sebaliknya, justru orang yang dinasihati akan bereaksi hingga membahayakan jiwanya, maka dalam kondisi seperti ini bisa memilih menasihati atau tidak menasihati. Jadi demikian dari pembahasan nasihat ini. Walaupun hadisnya pendek, cuman kandungan cukup banyak. Jadi kita juga banyak sidang ini. Sudah demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.